kita belajar IPA, tapi sebelumnya saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah luar biasa. Semuanya semangat untuk belajar di pagi ini. Kita mulai pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang memimpin doa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Masih ingat jaring-jaring makanan dan rantai makanan bedanya apa? Ya, siapa yang tahu bedanya? Kalau rantai makanan gimana? Iya, pintar, satu garis lurus. Kalau jaring-jaring makanan? Iya, garisnya bercabang. Mudah ya? Nah, kita sudah mengenal ada apa di dalam rantai makanan. Ada produsen ya. Ada apa lagi? Konsumen. Pintar, konsumennya ada apa saja? Yang makan tumbuhan namanya? Herbivora, benar. Terus apa lagi yang makan? Karnivora. Jadi ya, tapi yang paling penting ada produsen, ada konsumen, dan jangan lupa kalau mereka mati dimakan oleh pengurai. Kayak pintar. Nah, pagi ini kita akan naik level belajarnya bagaimana dampak perubahan iklim terhadap jaring-jaring makanan. Pernah nggak kalian merasakan di tengah-tengah siang hari yang panas tiba-tiba hujan? Pernah ya? Itu nggak jauh dari bulan-bulan kemarin ya, bulan-bulan Februari, Maret kemarin masih kayak gitu ya. Itu merasa aneh nggak? Kan tiba-tiba panas, nanti tiba-tiba hujan. Itu dampak apa itu kira-kira? Iya, apa yang jelas kan? Iya, perubahan iklim. Iklim berubah, tidak bisa kita prediksi. Efek dari apa sih? Ya banyak industri, pemanasan global tentu berefek ke perubahan iklim. Kalau kayak gitu, kira-kira pertanian terancam nggak? Gagal panen nggak? Iya. Terus siapa lagi yang terancam kalau gagal panen? Kita nggak sih? Kelaparan nanti. Untuk mendapatkan padi sangat susah, beras sangat susah karena gagal panen. Apakah spesies-spesies yang lain juga mengalami hal yang sama? Ya, tentunya seperti itu ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dampak perubahan iklim terhadap jaring-jaring makanan. Nanti ada ekosistem terumbu karang, ekosistem Antartika, hutan bakau. Nanti kita bagikan LKPD-nya. Sekarang kalian berkelompok. Yuk, sekarang duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Sekarang yuk, silahkan. Langsung berkelompok seperti biasa kelompoknya. Baik, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Saya akan bagikan lembar kerja masing-masing kelompok berbeda-beda. Ada yang mendapatkan apa? Kamu mendapatkan ya terumbu karang. Ini memperoleh ekosistem apa? Iya, hutan bakau. Kamu memperoleh ekosistem apa? Judulnya di atas apa? Antartika. Yang sebelah sini mendapat apa? Hutan bakau. Nah, nanti saya bagikan kamu buat jaring-jaring makanan di sini, di lembar sini, ya. Nanti buat jaring-jaring makanan di sini. Dibuat panah-panah gitu, tidak perlu digambar makhluk hidupnya, tapi memakai kalimat, memakai kata-kata. Oke. Nanti saya jelaskan. Nanti digambar di sini. Apa tadi? Oke, baik. Yang pertama, cara kerjanya dengarkan semuanya. Bu Nui membagikan lembar jawabnya. Ya, di sini ada judul, kalian tulis, kalian memperoleh ekosistem apa, ditulis di sini sesuai LKPD-nya. Lalu kalian buat jaring-jaring makanannya, boleh landscape kayak gini, boleh ya. Dimulai dari produsen sampai ke konsumen, dibuat jaring-jaring makanan makhluk hidupnya sesuai
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya kasih waktu 5 menit nanti kita presentasi. Silakan bekerja. Oke, kelompok terumbu karang ada yang mau ditanyakan? Dimulai dari produsen dulu, ya kan? Produsennya apa di sini kira-kira makhluk hidupnya? Iya, pintar, bagus. Nanti di tanda panah gitu ya, makhluk ada dimakan siapa? Ada deskripsinya. Sangat gampang. Bisa? Oke, semangat. Bagaimana kelompok utan bakau? Ada yang mau ditanyakan? Ini terus dulu ekosistem makanan di ekosistem mana? Kemudian ada produsennya siapa ketemu? Iya, pohon bakau ada deskripsinya ya. Nanti ini bisa dibuka gitu, jadi nanti bisa dibaca. Oke, semangat. Ada pertanyaan? Bisa? Oke, kita cek kelompok sama. Gimana? Ada kesulitan? Terumbu karang ya, produsennya langsung aja di situ, produsennya siapa namanya. Ini bisa dipencet-pencet gini, kita buka aja. Kenapa Mbak? Nah, ini bisa dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira produsennya siapa di terumbu karang? Ya namanya siapa? Iya, makro. Langsung tulis di sini makro alten. Bisa ya? Semangat. Kita cek kelompok sama. Gimana kelompok apa ini? Kelompok hutan bakau. Sudah ditulis ya, hutan bakau. Produsennya siapa di sini? Pohon bakau, langsung ditulis di sini pohon bakau. Terus dimakan siapa dia yang pertama? Gampang? Oke, semangat. Kita cek kelompok sama. Udah terlalu dekat. Oke, kelompok Antartika, ya kan sudah dikasih judul. Produsennya di sini siapa? Ini, dia namanya siapa? Ya langsung aja ditulis fitoplankton. Ya terus nanti dia kita ada tanah yang besar aja tulisannya. Makan siapa? Bisa ya? Ada yang menanyakan? Gampang? Oke, semangat. Sebelum kita presentasi, mudah ya, nggak ada kendala ya. Kita ice breathing sejenak. Oke, semuanya bolpen diletakkan, kita ice breathing sejenak sebelum kita melakukan presentasi. Kalau saya menyebutkan angka 2, berarti kalian berdiri. Kalau angka 4, berarti duduk. Kalau angka 6, berarti ngobrol dengan temannya. Angka 8, jadi
yang maju di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok internasional. Berikut dari makanan Pohon bakau dimakan mengiringkan bakau. Pohon bakau dimakan udang, kepiting, dan cacing gelar. Cacing gelar dimakan iblis merah. Cacing gelar dimakan periuk talmus. Periuk talmus dimakan kakap bakau. Kakap bakau dimakan pelikan coklat. Kakap bakau dimakan buaya. Kepiting dimakan kakap bakau. Periwinkle bakau dimakan kakap bakau. Sudah? Nah, kira-kira kita makan dan mau bertanya? Yang ditanyakan, Ada yang mau bertanya? Atau ada yang menanyakan atau menanggapi hasil diskusi kelompok dari ekosistem hutan bakau? Ada yang sama nggak? Yang mendapat ekosistem hutan bakau? Apakah sama jari-jari makanannya? Beda ya, nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa. Tapi sumber utamanya pohon bakau sama? Ya berarti kan ada yang sama. Sekarang saya mau tanya, dari satu pohon bakau ini banyak yang terjadi peristiwa makan dan dimakan ya. Apa yang terjadi ketika udang, kelompok lain juga boleh menanggapi, ketika udang ini banyak ditangkap oleh nelayan, apa yang terjadi? Kelompok silakan menjawab. Jumlah udang menurun. Jawaban dari kelompok ini, jika udang banyak ditangkap oleh nelayan, jumlah udang akan menurun. Gimana? Benar salah? Benar nggak? Benar ya? Setuju ya? Oke. Terus kalau udangnya menurun, siapa yang meningkat? Pohon bakau. Kenapa kok bisa meningkat? Ya karena pemakannya atau konsumennya berkurang satu. Tepuk tangan dong, teman. Ada yang mau menanggapi, bertanya? Nah, kalau pohon bakaunya yang rusak karena banyak orang yang wisatawan ke tanaman bakau ya, ke hutan bakau di daerah Karangjae misalkan, lupa membuang bungkusnya, dilempar bungkus-bungkus makanan, bungkus-bungkus minuman, kira-kira merusak tanaman bakau itu sendiri nggak? Ya merusak ya, mengganggu pernafasan ya, dia kan terhambat sirkulasi udaranya, terus menjadi kotor. Nah kira-kira pohon bakau lama-lama mati nggak? Mati. Kalau pohon bakaunya mati, apa yang terjadi? Semua spesies akan mati. Pohon bakau sepi nggak? Ekosistem hutan bakau sepi nggak? Sepi ya, mati karena semuanya punah. Satu makhluk hidup yang mati dia akan diikuti spesies lain ya mati karena akan kekurangan pakan makanan ya, sumber makanan. Seperti itu ya, kita kasih tepuk tangan sampai kelompok. Oke, tadi kelompok ekosistem hutan bakau sudah mewakili kalian untuk presentasi ke depan. Keren-keren semuanya hasilnya. Senang nggak diskusi hari ini? Senang ya. Nah, sebelum kita akhiri, berarti perubahan iklim sangat mempengaruhi jari-jari makanan tidak? Ya, berpengaruh ya. Dampak perubahan iklim terhadap jari-jari makanan sangat berdampak. Gimana dampaknya? Dan tahu nggak? Ya, berdiri Mbak Naila. Yang lain dengarkan. jika satu spesies mati, maka yang lain juga ikut mati karena kehilangan sumber. Iya, teman-teman dong. Luar biasa. Terima kasih Mbak Naila, benar sekali. Yang lainnya juga setuju ya. Ternyata perubahan iklim membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap jari-jari makanan. Karena produsennya akan terganggu, sumber makanannya hilang, maka spesies yang satu mati, yang lainnya juga akan ikut mati karena dia kehilangan sumber makanan. Gimana pengalaman hari ini? Berarti harus apa kira-kira supaya jaring-jaring makanan tetap ada di bumi ini?
Berarti harus menjaga apa? Menjaga kelestarian alam. Benar sekali. Apa lagi? Menjaga ekosistem. Benar apa lagi? Sampah-sampah diapakan? Dibuang di tempat sampah, ya kan? Iya, gitu ya. Gampang ya, Puja? Oke, baiklah. Demikian pembelajaran IPA pagi ini. Nanti minggu depan kita belajar tentang kata surya. Oke, nanti soal-soal di konsisten dikerjakan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.